Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Ar-Rasulu Al-Muallim. Rasulullah adalah seorang guru. Berkenaan dengan maulid ini, kita akan bicarakan Nabi seorang guru. Kenapa jadi penting kita membicarakan Nabi sebagai seorang guru? Zaman sekarang ini adalah ditimpa oleh Allah musibah, ujian dari Allah yang namanya virus COVID-19 atau virus corona, di mana semuanya itu menjadi guru. Dulu ibu-ibu itu enak punya anak ya teragi ke sekolahan, ada dong tedungan, iya Pak ya, enak, tidak usah mikirin matematika, nggak usah mikirin bahasa Inggris, nggak usah mikirin bahasa Indonesia, nggak usah mikirin biologi. Tapi sekarang terutama yang punya anak TK, PAUD, SD, MI, bahkan juga yang sanawiyah, ibu dan bapaknya menjadi guru. Dulu bapak-bapak kalau anaknya dimarahin sedikit saja, apa yang terjadi? Terima enggak bapaknya? Enggak terima, marah-marah sama gurunya. Iya Pak ya? Kalau umpamanya terlanjur dipukul karena saking melernya sudah enggak kagak, sudah full, itu kadang-kadang terlanjur gurunya mukul, apa yang datang? Datang orang tuanya mukul. Iya Pak ya? Dulu saya punya santri, waduh melernya bukan main. Ya, saya nggak pernah saya marin, cuman saya mari suruh sholat, suruh baca Quran. Cuman karena sudah melernya kelewat, satu ketika saya nggak ke pondok karena saya ada urusan, saya itu nggak ke pondok. Nah, oleh guru itu terlanjur, ya dipukul pelan-pelan. Ayo kamu berjemaah. Datang orang tuanya langsung megang sini, dijotos guru di sini. Dulu, wah, segitu bapaknya sampean itu, melernya bukan main, di pondok bayar jabok berbulan-bulan nggak bayar, melernya sudah full. Nah, kalau ada saya paling cuma disuruh apa? Kalau kamu nggak berjamaah kayak, paling suruh apa? Suruh baca ya. Ya sih, paling suruh baca apa? Wakih. Nah, kalau guru tuh sudah nggak telaten ngeliat sampean melernya bukan main, terlanjur diginikan, cuman datang orang tuanya langsung gagah, dus katanya, bonyok gurunya. Itulah. Nah, sekarang sudah tahu rasa, rasa gimana? Sudah sambatan. Masuk kiai, masuk normal, yang ke kiai. Yang ke sekolah Pak Kepala masuk normal, kenapa? Kak kuat, nggak Nah, sekarang ini saya ingin membicarakan bahwa Nabi itu Ar-Rasulul Muallim. Rasulullah itu adalah seorang guru yang sejati, yang berhasil merubah orang-orang jahiliyah. Apa orang jahiliyah itu? Orang jahiliyah itu bukan berarti bodoh dengan artian itu gendeng, bukan bodoh dengan artian dia tidak punya ilmu, bukan jahil artinya tidak punya pengetahuan apa-apa, tapi perilakunya orang gendeng. Apa buktinya? Apa kerjanya mereka? Minum-minuman. Mereka jadi minuman-minuman itu dianggap minum aqua kayak sekarang itu, dianggap minum air santri, dianggap minum air mineral, dianggap biasa-biasa minum oleh mereka itu. Dianggap begitu, dianggap
Saking jadi kebiasaan mereka. Dianggap minum air putih oleh mereka. Dianggap begitu. Kebiasaan orang Arab. Sehingga kena akibat daripada minum-minuman itu akan melahirkan kejahatan-kejahatan yang lain. Kenapa? Al-khamru umul khaba'is. Kata Rasulullah itu khamr itu merupakan pusat dari segala kejahatan. Penyebab dari segala kejahatan. Maka apa yang terjadi? Mereka itu suka bertengkar, sensitif. Maka mereka itu sedikit-sedikit bertengkar, bahkan mereka berperang antar suku satu sama lain. Kerjanya bertengkar, toh. Kenapa? Karena mereka itu udah perilakunya kayak itu, suka minum, suka bertengkar. Ditambah lagi apa mereka itu? Suka berzina. Kenapa? Perempuan-perempuannya itu berpakaian pakaian yang vulgar. Tabarrujal jahiliyatil ula. Mereka tuh pakaian-pakaian yang serba terbuka. Akhirnya apa terjadi? Perzinahan di mana-mana. Maka yang lebih menarik dalam sejarah itu yang digambarkan dalam kitab Sirah Ibnu Hisam itu digambarkan. Kalau ada laki-laki, kalau ada perempuan cantik, itu mengundang beberapa laki-laki ngajak tidur. Tidur. Benih tidung kayak pondok, tidung lain. Nah, setelah hamil, lalu melahirkan, lalu mendatangkan qaif. Qaif itu siapa? Qaif itu orang yang punya kemampuan tentang teori gen kalau sekarang. Ini anaknya siapa? Jadi dari perempuan laki-laki yang kumpul tidur bilang, oh ini anaknya si A, ini anaknya si B gitu. Punya keahlian itu. Segitu kerjanya mereka itu, coba bayangkan. Pada waktu itu, kalau di Furs dan di Rum itu perzinahan itu sudah dianggap biasa di tempat-tempat umum pada waktu itu. Itu perbuatan zina di mereka. Ditambah lagi apa mereka itu? Di samping mereka itu sudah minum minuman keras, berzina, bertengkar. Apa yang terjadi mereka itu? Mereka saling merampas harta orang lain. Bukan hanya mencuri, tapi perampokan di mana-mana. Mengerikan yang terjadi. Yang lebih mengerikan lagi apa? Membunuh anaknya sendiri. Terutama kalau punya anak perempuan. Kenapa? Khasyata imlak. Karena mereka takut kelaparan, karena mereka takut mempermalukan. Itu yang terjadi. Dan lebih dari itu, perbudakan di mana-mana. Jadi mereka berperang antar suku. Nah, orang yang jadi tahanan itu dijadikan budak. Jadi mereka diperbudakan, dijual di mana-mana. Itu terjadi di zaman jahiliyah. Nah, bagaimana Rasulullah itu mengajar mereka, mendidik mereka itu berhasil. Rasulullah merubah perilaku mereka dari perilaku jahiliyah pada perilaku yang baik, dari kegelapan kejahiliaan kepada keterang-menerangan hukum Islam. Coba lihat contoh sederhana. Dari mereka dulunya itu saling membunuh satu sama lain, berperang satu sama lain, apa yang terjadi? Maka sesama muslimnya mencintai satu sama lain, menyayangin satu sama lain. Rasulullah menggambarkan masalul mu'mina fi tarahumihim wa tawadihim kal jasadil wahid idza istaka adun tada'a sa'irul jasad bis sahri wal humma. Umpamaan orang-orang yang beriman itu bagaikan satu tubuh. Ketika satu tubuh itu sakit, maka sekujur badan itu juga merasakan sakit. Bisahri wal humma. Tidak bisa tidur dan merasa panas. Coba bayangkan. Nah, contoh sederhana nih, setelah Rasulullah berhasil mendidik mereka, Rasulullah itu mempersaudarakan yang namanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Muhajirin, dengan sahabat Ansar namanya Sahal bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf itu pindah dari Mekah ke Madinah tanpa membawa harta apa-apa, tanpa membawa keluarga. Nah, di Madinah ada seorang yang namanya Sahal bin Rabi'. Sahal bin Rabi' itu kaya,
punya rumah 2, punya kebun yang lebar 2, punya istri 2. Nah, gimana Pur? Punya istri? Fadol? Punya istri 2. Nah, setelah Rasulullah dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Rabi, apa katanya Sa'id bin Rabi? Wahai Abdurrahman, saya ini punya kebun 2. Coba kamu lihat mana kebun yang kamu sukai, kamu ambil. Wahai Abdurrahman, saya mempunyai rumah 2. Persilahkan kamu lihat rumah yang kamu sukai akan ambil. Persilahkan diambil. Yang terakhir itu, nah ini ngeri nih. Wahai Abdurrahman, saya punya istri 2. Nah, coba lihat mana yang kamu sukai akan saya cerai. Nanti setelah sampai 1 iddah kamu nikahi. Wah, ngeri gitu ya. Itu saking apa? Yang dulunya saling bermusuhan, saling mencintai. Apa katanya Abdurrahman? Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, kepada hartamu dan kepada keluargamu. Tunjukkanlah aku ke pasar, akan aku bisnis. Nah, setelah itu dia tidak jadi mengambil, hanya pergi ke pasar dan berdagang, dan pada akhirnya menjadi orang yang kaya raya. Yang terkenal sahabat yang kaya itu 2, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Itu terkenal sahabat yang kaya. Coba bayangkan. Nah, itu yang terkenal. Nah, coba yang dulunya saling bermusuhan, saling mencintai. Nah, kemudian ada lagi. Suatu ketika ada sahabat Ansor. Dia itu suami istri, punya anak 1. Nah, dia punya makanan hanya cukup untuk anaknya itu. Dia tidak punya makanan untuk dirinya dan istrinya. Singkat cerita ada tamu. Nah, tamu malam hari. Nah, kita kan harus memberikan makanan pada tamu. Apa yang terjadi? Suaminya menyuruh istrinya supaya anaknya ditidurkan lebih awal. Supaya tidak usah makan. Singkat cerita, setelah mereka berhasil membuat anaknya tidur, apa yang terjadi? Lalu dia itu dijamu tamunya, dia itu pura-pura makan padahal tidak makan karena enggak ada yang makan. Baru sampai tamunya kenyang. Kenapa dia? Saling mencinta sampai berkorban, dirinya rela lapar demi orang lah, demi sesama muslim, demi sesama orang yang beriman. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain terhadap dirinya sendiri walaupun dirinya sebenarnya butuh. Itu berhasil Rasulullah dirubah. Nah, itu dari saling menyayangi. Kemudian apa Rasulullah? Berhasil merubah yang dulunya itu suka saling membunuh. Apa yang disukanya dulu tuh suka minum khamar, berhenti. Tidak ada pun yang minum khamar. Tidak ada. Sama sekali tidak ada yang minum minuman keras. Bahkan ketika turun ayat yang melarang untuk minum khamar, innamal khamru wal maisiru wal ansabu azlum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Apa yang terjadi itu? Maka khamar itu dibuang oleh orang-orang Islam itu, sampai digambarkan saking banyaknya khamar yang dibuang itu, Madinah kayak mau banjir dengan khamar. Saking banyaknya, bukan berarti banjir dengan khamar, tapi saking banyaknya itu digambarkan kayak banjir. Mereka itu patuh. Itu apa? Keberhasilan Rasulullah mendidik sahabat. Coba, dari dulunya dia itu peminum, berhenti jadi orang yang tidak mau minum. Coba, itu gambaran daripada, coba lihat, yang dulunya mereka itu apa? Mereka itu suka berzina, suka pacaran, maka mereka menjaga jadi iffah. Terutama perempuan yang dulunya suka pakaian vulgar, berubah mereka tertutup. Tertutup. Fadribna juyubihin. Mereka itu ditutup. Bahkan mereka itu pakai pakaian yang sekujur tubuhnya ditutupi. Perempuan-perempuan itu yang dulunya pakaian serba terbuka, serba yang bikin merangsang orang lain, maka bertutup.
Kemudian yang dulunya itu yang laki-lakinya suka dia itu dia berbuat zina, mereka menjaga diri, mereka menjaga pandangan. Yawduna min absarihim. Mereka itu menjaga pandangan, tidak celengak-celengok, enggak gitu ya. Mulai dari ujung kaki. Yang gitu ya. Berubah, yawduna min absarihim, mereka nunduk, mereka menjaga pandangan. Siapa yang berhasil itu? Rasulullah seorang pengajar yang sukses. Nah, kenapa Rasulullah itu berhasil sukses? Yang pertama Rasulullah itu ar-rahmah. Rasulullah itu cinta. Cinta pada sahabat. Cinta kepada orang pada umumnya. Jadi Rasulullah itu cinta. Tidak benci, ar-rahmah. Cinta yang lembut. Bukan cinta yang garang, bukan al-hub, tapi ar-rahmah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rahmah, cinta yang lembut. Kalau rahmah itu apa? Orang yang salah pun diperlakukan dengan baik. Apalagi dia itu orangnya baik. Contoh. Satu ketika itu Rasulullah itu ada tamu dari A'rabi, Arab desa. A'rabi itu namanya orang pedesaan. Nah, kayak sampean itu Indonesia namanya. Orang Indonesia pedesaan. Nah, ini nih santri-santri ini Roman mana ini? Kelaka. Fadol mana? Kelaka. Juruk-jurunnya. Mulas mana? Itu kan juruk-juruk lah itu. Nah, karena dia itu anak pedesaan itu kan biasa pada zaman itu kan belum ada WC, belum ada toilet, ya kemejeng-menceng gitu ya. Nyari pojok-pojok cerit gitu ya. Nah, suatu ketika dia bertamu pada Rasulullah, lalu masuk ke masjid. Ternyata apa? Kencing di pojok masjid. Nah, kencing di pojok masjid. Sahabat-sahabat yang lain tuh marah. Coba bayangkan di masjid Akemi gitu coba bayangkan Pak Badawari datang ke masjid Akemi coba pojok di sana itu kan. Sahabat marah sih. Rasulullah bilang, biarkan. Nah, Rasulullah tuh nggak diperbolehkan dia marah, nggak diperbolehkan sahabat marah pada dia. Padahal kami di dalam masjid. Karena Rasulullah tahu kencing dia itu kenapa? Karena nggak tahu, karena biasa di rumahnya begitu kami di pojok roman marah celoron gitu kan. Selesai kencing, Rasulullah itu nyuruh sahabat supaya saya disiram tempat kencingnya itu. Nah, itu berarti kita ada syariat bagaimana cara mensucikan kalau ada tanah kena najis. Tak perlu kalak langsung dibeco. Tak perlu, cukup di sini. Itu kan sudah ada syariatnya. Yang kedua Rasulullah itu manggil, ya fulan, wahai laki-laki, sini. Rasulullah dipanggil. Di sini ini masjid. Di sini ini tempat ibadah. Ini tidak pantas untuk ditempati untuk kencing. Tapi bahasanya apa? Dengan lemah lembut, wajahnya berseri-seri. Ini sini masjid, cak media sih enggak begitu. Rasulullah itu tetap wajahnya berseri-seri, senyum. Jadi wajahnya itu yang senyum, bani bibir itu sih senyum. Kita kan kadang-kadang agak tapi naku bener enggak kayak itu? Senyum atau marah kayak gitu ya. Rasulullah itu mar'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Rasulullah itu wajahnya itu tersenyum. Tak engak kita. Tak menakutin. Nah, Rasulullah itu panggil dengan wajah yang berseri. Ini masjid. Ini tempat ibadah. Tidak cocok untuk kencing. Nah, akhirnya apa sih A'rabi itu saking cintanya pada Rasulullah berlemah lembut lalu berdoa semoga Allah memberikan rahmat kepada saya dan kepadaku dan gak usah ada yang lain kata Rasul. Saking senangnya dia itu ke Rasulullah. Akhirnya apa? Dia paham. Akhirnya dia apa? Tidak melakukan lagi, tidak ngulangin lagi, mendengarkan apa yang diarahkan oleh Rasulullah. Kenapa? Rasulullah itu rahmat, cinta kepada orang lain itu, cinta kepada sahabat. Memperlakukan dengan baik.
Nah, itu yang membuat kita berhasil sebagai pendidik. Begitupun sampai kalau jadi guru, ya kudu yang pertama apa? Kudu ar-rahmah, sayangi murid-murid seler meler itu. Saya mun tak keng rahmah ke sampeyan tampelengin ke situng seler meler itu ya. Tak jemaah hilang bersih kabur. Biar gitu ya. Bersih berapa nabi di tedung, bersih berapa ngaji tedung, ini berapa ini yang tidur ini. Bani husu itu. Nah, ayo bangun. Subuh ayo subuh. Nah, gitu. Jadi kita ini jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau ingin anaknya itu baik, berubah, dia pertama ar-rahmah, sayangilah apalagi itu anakmu. Anaknya sedih. Waduh. Kalau marah, kadang terutama ibu-ibu dengan bahasa Madura gitu, kalau di Madura enggak tahu lain. Cek repot dah, repot bik matematika, repot bik bahasa, tak tanah, tak aja sasa, katanya segigir. Ya, gara-gara apa? Daring. Anjan deng-deng, gigirin dok. Tekuk apa? Gitu ya. Gigirin jan deng-deng. Iya Pak ya. Sampean mulai ya cerita kialin gigirin ya. Ya Pak ya. Jan deng anak jan tak paham jan kimeng. Kita main 1 + 1 4 jan. Ayo lah kimeng. Jadi Rasulullah itu begitu perlakukan sahabat. Anas bin Malik bercerita. Anas bin Malik itu adalah sahabat sejak kecil itu bersama Rasulullah, membantu Rasulullah sampai Rasulullah itu wafat. Sahabat Anas bin Malik terkenal sahabat itu orang yang ahli meriwayatkan hadis. Ini yang terkenal yang tertinggi itu adalah Siti Aisyah, Abu Hurairah, yang kedua Siti Aisyah, baru Anas bin Malik. Anas bin Malik itu berkumpul dengan Rasulullah sejak kecil. Baru Rasulullah dari Madinah dia sudah masuk Islam. Dan dia apa katanya Anas bin Malik? Rasulullah tidak pernah menyalahkan saya. Kenapa kamu mengerjakan ini? Kenapa kamu itu tidak mengerjakan ini? Tidak pernah berkata itu. Coba bayangkan. Jadi tak rewel. Kenapa? Karena cinta. Apalagi kepada sahabat yang baik-baik. Seperti kayak Abu Bakar. Itu dicintai oleh Rasulullah. Kemudian didatangi. Perilakunya. Kemudian dan macam-macam lah. Kayak Umar bin Khattab setelah masuk Islam. Dicintai. Lalu dipuji oleh Rasulullah. Nah, diistimewakan. Nah, seperti kayak Utsman bin Affan, walaupun dia juga menantunya, karena sudah baik, dipuji, dihormati. Coba. Itu yang pertama. Jadi apa? Yang pertama Rasulullah itu berhasil sebagai guru, merubah perilaku orang Arab yang jahiliyah menjadi perilaku yang Islami, perilaku yang rabbani, perilaku yang baik dan benar. Itu Rasulullah mengajarnya dengan apa? Dengan rahmah, mendidiknya dengan rahmah, cinta yang lembut. Kan begitu Rian? Apa Rian? Cinta yang bagaimana? Waduh. Kemudian yang kedua apa Rasulullah itu? Al-hilmu. Apa Rasulullah ilmu itu? Ilmu itu adalah memaafkan kekeliruan orang lain. Dia itu rela dirinya itu berat, sengsara itu demi memaafkan orang lain. Jadi hilm itu apa? Hilmu itu kata-kata hilmun itu dirinya itu memaafkan orang lain dan bahkan dirinya rela menanggung kesulitan demi orang lain. Itu ahim. Contohnya apa? Imam At-Tirmidzi menceritakan begini. Satu ketika Rasulullah itu pergian dengan sahabat naik kuda, lalu ketemu dengan Arabi. Lalu si Arabi itu menghadang, lalu rida sorban Rasulullah yang sedang dipakai ditarik sekeras-kerasnya, sampai merah di bagian belakang. Sampai merah leher Rasulullah itu gulu Rasulullah itu sampai merah. Setelah ditarik apa yang keras bilang, Muhammad berilah aku.
Kerjanya cuma mau minta aja dengan kasar, minta kasar lagi. Coba bayang, kalau sampean apa tak toron sampai tapok gitu kan ya. Tapi Rasulullah enggak. Kalau kamu toron, kalau kamu saya begini kan lober gitu. Rasulullah itu kan sahabat apa? Al-hilm. Rasulullah itu adalah orang yang punya sifat hilm. Apa yang terjadi Rasulullah itu? Rasulullah itu melihat senyum, enggak marah. Senyum tulus ikhlas. Bani senyum keng mangkel, tapi senyum dengan tulus ikhlas. Senyum dengan hilmun. Rasulullah bilang, nyuruh ke sahabat, coba berikan apa yang diminta oleh dia. Lalu Rasulullah itu pergi. Coba bayangkan. Nah, kalau sampai nanti anak mbun sampean lah nyala kan, anak langsung. Hari ya, bentar ini double sininya ya, pokoknya. Mula tak tahan ni pelpal. Ya bayar. Ngelaki kajum. Ini beler ini. Tapi Rasulullah itu ahli ilmu. Bisa memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan lebih parah apalagi ketika pembebasan kota Mekah. Dulu yang namanya orang kafir Quraisy Mekah itu apa yang terjadi? Ketika Rasulullah di Mekah disakiti, dihina. Kemudian apa yang terjadi itu? Rasulullah itu diembargo. Selama 3 tahun tidak ada yang mau dimakan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir Rasulullah apa mau dibunuh. Namun dengan izin Allah, Allah menyelamatkan Nabi Muhammad. Kemudian diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Apakah berhenti di situ? Setelah nyampe di Madinah apa? Mereka perangi sehingga terjadinya namanya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, kemudian perang Ahzab, kemudian perang Hunain dan sebagainya. Tapi setelah berhasil Rasulullah itu memerdekakan, berhasil menaklukkan kota Mekah, mereka semuanya ketakutan. Kenapa? Karena khawatir Rasulullah membalas dendam. Apa yang terjadi? Karena Rasulullah punya al-hilm, memaafkan orang lain dimaafkan. Antumut tuluqa, kamu bebas. Nah, mun sampeyan ya bedereng meler ngening males teko bun lambe nih saya nyalakan kok mun setia. Gitu ya. Tapi kalau Rasulullah enggak, Rasulullah tuh bisa memaafkan. Rasulullah bisa memaafkan dan memaafkannya tulus, ikhlas, dengan hati yang berlapang dada. Al-hilm, hatinya lapang. Katanya orang luar, seluas lautan. Coba melernya kayak itu orang kafir Quraisy Mekah itu lakon lanyala. Tapi Rasulullah bisa memaafkan. Kenapa? Karena dia mempunyai sifat apa? Al-hilmu. Al-hil. Nah, maka karena itu kalau menjadi guru sampean itu harus mempunyai sifat yang pertama ar-rahmah, yang kedua al-hilmu, berlapang dada, bisa memaafkan orang lain. Kemudian yang ketiga apa Rasulullah itu? As-sabru, sabar. Sabar dengan artian dia sabar menerima kesulitan, menghadapi sahabat, menghadapi orang-orang yang tidak beriman itu. Dia sabar. Seperti yang dihadapin ketika di Mekah, bagaimana orang-orang kafir itu menghina Nabi, dibilang syairun majnun, seorang penyair yang gila, dibilang tukang sihir. Terutama istrinya Abu Lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Rasulullah itu sabar. Rasulullah itu tidak marah. Rasulullah tidak reaktif. Ya, Rasulullah itu sabar. Menghadapi kesulitan juga sabar. Menghadapi tantangan-tantangan dalam mendidik umatnya menjadi orang yang baik. Nah, sabar dengan artian apa? Sabar melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik, sebagai murabbi, untuk merubah umatnya dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak beriman menjadi beriman, dari tidak beribadah menjadi ibadah, dari akhlaknya yang jelek menjadi akhlak yang baik, dari pemalas menjadi orang yang pegiat. Itu sabar, tidak terburu-buru. Kadang-kadang kita dakwah sekarang ingin berubah sekarang, kadang-kadang mendidik sekarang ingin berubah sekarang. Rasulullah itu sabar menghadapi bermacam-macam yang semacam itu. Kemudian yang keempat apa? Rasulullah itu apa yang dimiliki Rasulullah itu?
Al-qanaatu bil aman. Rasulullah itu mencintai profesi sebagai pendidik. Mencinta, maka Rasulullah itu kalau sampai nanti nyampe ke Mekah haji atau umrah, amin. Nah, di sebelah kanannya rumah Rasulullah itu, kalau hitungnya menghadap ke barat, ya sebelah kanan yang mana lah sih pokoknya. Itu ada tempat, kalau sama datang ke sana tuh ada tempat itu lebih tinggi. Yakni lebih menonjol ke atas ini kurang lebih setengah meter dibandingkan. Jadi umpamanya lesteran di sini terus ada yang lebih tinggi, kemudian ada pagarnya kecil. Nah, suatu ketika saya tanya mahadza kepada penjaga, kenapa ini kok masjid ini kok tidak sama ditinggikan, apa tidak mengganggu? Maka itu mengabadikan yang namanya Ahlus Suffah, yaitu emperan rumah Rasulullah, emperan masjid itu. Kemudian ada tempat, kalau saya hitung sekarang itu sekitar 5 kali 8. Ya mungkin menurut saya sekitar 5 kali 6 lah mungkin. Ya 5 kali 6 lah. Oh 4 kali 4, sekitar 4 kali 6 lah. 4 kali 6. Disitulah tempatnya sahabat itu berminap, bermalam kayak sampai gedung pondok sini ini ya. Situ tuh. Di situ ada yang bermalam di situ ada Anas bin Malik, ada Abdurrahman bin Sahr atau Abu Hurairah, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, dan di situ ada 72 sahabat yang datang di tempat jauh untuk ngaji pada Rasulullah. Coba. Rasulullah itu menyayangi, mencintai dengan dia sebagai guru. Jadi menikmati. Saya tolak, maka kalau menjadi guru itu harus senang, yang ngajar Quran walaupun itu harus senang. Mun tak senang ngajarin siapa tuh? Bacaan kalau tok. Baca alhamdulillah jak sulit sekali. Ya, enggak benar-benar saya dengaki itu. Mun tak keng cinta kepada profesinya sebagai guru. Sompak. Iya bayar. Jadi dia Rasulullah al-qanaatu, al-iktina bil amal. Rasulullah mencintai dalam perbuatan. Nah, kemudian yang terakhir ini kuwatus syahsiyah. Itu punya pribadi yang kuat. Pribadi yang kuat itu apa? Yang pertama itu dia yakin bahwa dakwahnya itu benar. Yakin dakwahnya itu benar. Yang kedua dia itu karena yakin benar dia memperjuangkan dakwahnya itu sampai selesai. Bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang benar, ajaran yang baik. Apa yang terjadi karena itu punya keyakinan semacam itu, maka Rasulullah itu tangguh menghadapi apa saja, tidak pernah goyah, baik itu disakiti atau godaan-godaan yang sifatnya duniawi. Satu ketika di dalam kitab Nurul Yakin diceritakan, juga di dalam kitab Fiqhus Sirah apa yang dikarang oleh Syekh Ramadan Al-Buti, diceritakan satu ketika itu orang-orang kafir itu melobi kepada pamannya, kepada Abu Thalib. Apa coba ditanyakan apa godaannya itu, lobinya itu isinya kalau memang Nabi Muhammad itu ingin harta akan dikumpulkan harta orang Arab itu. Kalau menginginkan dia itu istri akan diadakan kontes kecantikan dan yang paling cantik diberikan Rasulullah. Kalau dia keinginannya itu ingin punya jabatan akan diberikan, akan diangkat mempunyai jabatan yang tinggi. Tapi kalau dia mempunyai gangguan jiwa akan dicarikan dukun. Apa kata Rasulullah? La wada'u samsu fi yamini wal qamaru fi simali lan atruka hadzal amr hatta yahkum Allahu au ahluka dunahu. Andaikan mereka itu meletakkan matahari di tangan kanan dan bulan letakkan tangan kiri, tidak akan kutinggalkan perjuangan ini hanya satu di antara dua. Sukses atau mati dalam perjuangan ini. Wah, dahsyat kan? Jadi tidak tangguh, kuat dia jiwanya. Dia yakin bahwa yang dakwah akan itu benar dan yakin bahwa dirinya akan sukses dan tidak tergoda dengan godaan apa saja. Baik yang sifatnya kelihatannya yang menyenangkan atau yang menyulitkan. Kenapa? Kuwatus syahsiyah. Punya kepribadian yang kuat. Maka karena itu bagi pendidik, baik pendidik di sekolah, pendidik di perguruan tinggi, pendidik dalam kehidupan rumah tangga, agar supaya dia itu sebagai pendidik sukses harus menteladani kepribadian Nabi Muhammad.
Kita tahu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Ya, itu yang terjadi. Maka karena itu kita ini menjaga diri untuk selalu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, supaya kita bagaimana? Supaya kita bersama Rasulullah di akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.